Hai Sobat BSI, kembali lagi di acara talk show Woman Story dengan saya Krisna Natalia Caroline. Kali ini kita punya pembahasan yang lebih berbeda loh dari hal-hal biasanya, karena kita akan membahas yang mungkin saja seringkali dialami oleh wanita nih. Kalian penasaran gak sih apa aja yang pengen kita obrolin? Nah, tanpa berpanjang lebar, mungkin kita langsung panggil aja kali ya narasumber pertama kita. Oke, yaitu Andrea Anet. Hai. Silakan duduk. Kasih. Apa kabar nih Kak Anet? Baik, luar biasa, Oke. puji Tuhan. Kalau boleh tahu kesibukannya Kak Anet sekarang apa nih? Untuk kesibukan untuk kali ini sih cuma kuliah sama rajin pelayanan di gereja aja sih gitu. Oke, kalau misalkan Kak Anet nih sering pakai kendaraan umum gak sih, kayak transportasi umum? Untuk kalau berpergian jarak jauh saya sering menggunakan transportasi umum gitu. Oke, kan banyak banget ya Kak berita-berita tentang pelecehan di transportasi umum. Nah, termasuk catcalling ini. Oh iya betul. Kak Anet tuh pernah gak sih ngalamin catcalling? Kalau ngalamin sih pernah, cuma nggak di transportasi umum gitu. Ini sedikit sharing aja ya, waktu saya ngalamin catcalling itu, waktu itu posisinya lagi pulang kuliah malam, jadi di gang rumahku itu posisinya lagi sepi. Jadi cuma ada gerombolan cowok gitu Kak. Terus pas aku lewat ke gerombolan cowok itu, dan terjadilah di situ langsung catcalling gitu kayak ya kiu gitu-gitulah. Walaupun aku pakai headset gitu ya, tapi aku tetap dengar dan baca gerak bibir mereka gitu kalau mereka lagi catcallingin aku. Itu sih pengalamannya. Karena kan waktu itu lagi malam ya, terus sepi juga. Cuma ada gerombolan mereka lah. Jadi tuh aku lebih memilih untuk diam daripada aku kenapa-napa. Cukup menakutkan sih ya pengalaman itu. Mungkin kan di situ posisinya Kak Anet baru pulang kegiatan ya. Nah, itu pasti ada rasa capek, kesel, Betul. pasti bawanya emosi dong. Betul. Tapi Kak Anet sendiri nih dari pribadi pengen gak sih ngelawan mereka? Kalau dari diri pribadi sih pengen banget ya. Soalnya kalau aku lagi jalan sama teman-temanku, itu pasti kalau ada yang catcalling aku bener-bener berani untuk lawan karena aku nggak sendiri di situ. Waktu itu yang aku ceritain tadi, karena lagi sendiri dan posisinya juga sepi, aku nggak berani. Takutnya kan ngebahayain diri aku sendiri juga. Tapi kalau misalnya aku sendiri juga, posisinya bisa siang hari gitu, mungkin aku bisa ngelawan ya. Karena lihat sekitar, kalau ada misalnya orang-orang yang kemungkinan bisa memihak ke kita, aku bakal lawan sih gitu. Jadi lihat situasi aja. Oke, berarti kita sangat penting banget ya Kak untuk membaca situasi. Kalau misalkan emang kita sendiri, lebih baik kita cuekin. Betul. Tapi kalau misalkan emang keadaannya mendukung, sekiranya akan membela kita, Betul. mungkin kita akan Berusaha melawan. melawannya kali ya. Betul, iya. Oke, tapi kalau misalkan Kak Anet sendiri pernah gak sih ngalamin trauma setelah kejadian itu? Kalau untuk trauma sendiri ya, yang trauma yang sampai nggak mau pulang sendiri lagi, nggak mau pulang naik apapun, itu nggak pernah sih ya. Cuma lebih ketakut aja gitu. Jadi kalau pulang malam terus sepi, jadi lebih Waspada, aware aja. Positifnya itu lebih waspada aja, gitu sih. Tapi kalau misalkan nih ya Kak, kan banyak banget ya pria-pria tuh kadang kita pakainya tertutup aja. Betul. Mereka iya. banyak gitu kan. Jadi kita kayak lebih serba salah gitu kan, mau pakai baju apa tetap aja kena pelecehan, walaupun pelecehannya verbal tetap aja gitu. Oke, mungkin itu aja kali ya Kak Anet yang Iya, bisa aku oke. tanyain Kak Anet. Terima kasih ya Kak. Iya, sama-sama. Oke, jadi sangat penting banget nih teman-teman untuk kita sebagai perempuan, terlebihnya perempuan ya, untuk lebih waspada lagi ke depannya. Bagi kalian yang pernah merasakan atau pernah mengalami, jangan pernah takut ya teman-teman untuk melawannya, tapi kita harus juga lihat situasi nih. Mungkin stay tune ya teman-teman, karena kita akan ada obrolan yang lebih seru dari ini nih setelah jeda berikut ini. Last day goes, they expand and shrink. Memories blur faster than you think. My moments
Selamat datang lagi di acara talk show Woman Story. Nah, tadi kan kita udah membahas tentang catcalling ya. Sekarang kita akan membahas tentang insecurity nih. Karena banyak banget pengalaman-pengalamannya kan. Tanpa berpanjang lebar, kita langsung aja panggil narasumber kedua kita yaitu Kak Intan Permatasari. Silakan datang Kak. Selamat. Hai Kak Intan. Silakan duduk Kak. Makasih. Kelihatannya happy banget ya Kak Intan ini ya bawaannya. Waduh, masa sih? Tapi kan Kak Intan kelihatannya happy banget ya. Pernah gak sih ngerasain insecure kan biar gak kelihatan orang-orang gitu kan? Kak Intan pernah gak? Sering lah itu mah insecure. Siapa sih yang nggak pernah? Tapi Kak Intan kalau misalkan pas lagi mengalami insecure, Kak Intan pernah gak sih kayak gimana cara biar kita bisa bangkit lagi? Kalau aku selalu berpikir positif sih. Kayak kalau misalnya lagi insecure itu mau dan berusaha untuk selalu berpikir positif atau ngelakuin hal-hal positif yang setidaknya mengurangi itulah. Jadi nggak down-down banget gitu. Oke, tapi kalau misalkan Kak Intan nih punya support system gak sih? Waduh. Karena gak punya pacar ya belum. Jadi teman-teman aja sih, dukungan dari teman-teman. Jadi kalau misalnya aku lagi ngerasa kurang pede atau kayaknya aku jelek deh atau apa gitu, aku suka curhat ke teman-teman aku. Terus nanti mereka yang enggak Intan, kamu oke kok, kamu bisa gitu. Berarti pacar tuh bisa kali ya Kak sekian nomor gitu. Yang penting kita dari temen Iya. positif gak sih? Betul-betul. Nah, tapi Kak Intan sendiri punya gak motivasi pas kalau misalkan kita insecure kan pasti down banget ya Kak? Iya. Apa motivasi Kak Intan biar bisa bangkit lagi nih dari keterpurukan itu? Kalau aku kalau misalnya lagi ngerasa insecure itu suka nggak makan, jadi kayak nafsu makannya turun banget dan itu ngebuat kayak mungkin keluarga aku sedih atau teman-teman aku. Jadi aku berusaha untuk kayaknya jangan sampai bikin mereka sedih gitu. Berarti cukup lumayan parah kali ya Kak. Tapi kalau misalkan ini kita tuh harus tanemin hal-hal positif gak sih Kak? Betul-betul. Jadi kalau misalkan Kak Intan kan kelihatannya happy banget ya. Waduh. Itu tuh bisa mencemarkan situasi gak sih? Mukanya positive vibes Iya, gitu, iya, mencamarkan ada ya. positif gitu. Jadi kita kayak bawaannya happy nih di Iya, deket iya. Kak Intan, bener gak sih Kak Anet? Betul banget, lucu. Iya kan? Belum Kayak punya pacar gemes. tapi. Oh iya, Gimana nih? spill yang pengen ini 08 gitu ya. Oke. Tapi untuk kakak-kakak nih punya gak pesan untuk teman-teman di luar sana yang pernah mengalaminya kayak tadi dari catcalling sama insecure? Mungkin dari Kak Anet dulu kali ya. Mungkin dari aku kalau buat teman-teman yang pernah ngalamin catcalling, kataku jangan takut ya guys, karena kalian gak salah, kalian ini korban. Jadi, tapi kalau ingin melawan juga lihat situasi gitu. Kalau misalnya orang sekitar memungkinkan untuk memihak kalian, lawan aja nggak apa-apa. Jadi lihat situasi juga dan jangan takut gitu sih. Oke, mungkin dari Kak Intan sendiri apa nih pesannya? Kalau untuk kalian yang masih sering ngerasa insecure, semangat lah ya, kayak apa ya, perbanyak bersyukur lah gitu. Oke, seru banget ya teman-teman pembahasan kita kali ini karena kita jadi tahu nih permasalahan-permasalahan yang sering banget terjadi sama perempuan. Bagi kalian yang pernah mengalaminya, jangan pernah takut untuk bicara ke orang lain. Terus untuk kedepannya tetap termotivasi untuk bangkit lagi ya. Oke, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Terima kasih.